Huo Yuhao berkata kepada BI menggunakan deteksi spiritualnya, "Senior tertua, aku akan keluar nanti." BI memikirkan sesuatu sebelum dia mengulurkan dua jari dan mengetuk bahu Huo Yuhao. Huo Yuhao mengangguk. Keduanya memiliki chemistry yang hebat satu sama lain. "Yuhao, hati-hati. Jangan memaksakan dirimu terlalu keras. Jangan khawatir, senior tertua. Saya tahu batas kemampuan saya." BI mengirim Huo Yuhao kembali ke kamarnya sebelum dia kembali ke kamarnya sendiri untuk beristirahat. Setelah kembali ke kamar mereka, Wang Dong'er mulai membantu Huo Yuhao merias wajah. Dia punya janji hari ini. Riasan itu digunakan untuk menyembunyikan penampilan aslinya. Wang Dong'er mendorong Huo Yuhao diam-diam keluar dari hotel. Mereka berjalan menuju sudut yang gelap dan sunyi dan dengan cepat berjalan jauh dari hotel. Kemampuan Huo Yuhao untuk menyamar dan menyembunyikan dirinya adalah alasan penting mengapa BI begitu percaya diri sebelumnya. Jika lawannya tidak tahu kapan mereka pergi, bagaimana dia bisa menghadapinya? Wang Dong'er mendorong Huo Yuhao jauh-jauh, dan mereka bahkan berputar-putar sebelum melanjutkan menuju tujuan. Setelah berjalan selama 1 jam, mereka akhirnya berhenti di sebuah sudut yang gelap dan sunyi. Huo Yuhao kehabisan tenaga hari ini. Meskipun dia telah beristirahat selama beberapa waktu, dan jiwa serta kekuatan spiritualnya telah pulih. Dia masih merasa lemah dan lelah setelah turnamen. Yang terbaik adalah tetap berhati-hati. Wang Dong'er berjongkok di samping Huo Yuhao dan berbisik, "Dia ada di sini. Haruskah aku membimbingnya?" "Ya. Aku baru saja menggunakan deteksi spiritual untuk memeriksanya. Tidak ada seorang pun dalam radius 500 meter dari kita." Huo Yuhao menganggukkan kepalanya. Wang Dong'er hanya keluar diam-diam setelah ini. Dia tidak mengeluarkan suara, dan segera membawa seseorang dari seberang jalan Chen An. "Pak." Chen An bergegas menyambut Huo Yuhao ketika dia melihatnya. Setelah menyaksikan apa yang terjadi di putaran terakhir turnamen bawah tanah, dia menjadi lebih menghormati Huo Yuhao. Kemampuan Huo Yuhao selama ronde itu membuka matanya. Dia telah mengungkapkan kemampuan sebenarnya dari seorang guru jiwa jahat. Tentu saja, efisiensi Chen An juga meningkat. "Ada urusan apa yang aku minta kamu urus?" Huo Yuhao bertanya. Chen An buru-buru menjawab, "Hampir selesai. Ini daftarnya." Saat dia berbicara, dia memberikan selembar kertas kepada Huo Yuhao. Huo Yuhao mengerutkan alisnya ketika melihat daftar itu. Sedikit sekali, Chen An tertawa getir. "Tuan, saya sudah melakukan yang terbaik. Persediaan logam langka sekarang terbatas. Aliansi Dusquater memiliki stok, tetapi para petinggi memperlakukannya sebagai harta karun. Mereka mengklaim bahwa nilai logam langka ini akan melonjak di masa depan dan mereka melarang penjualannya sekarang. Saya hanya berhasil mendapatkan sebanyak ini karena teman saya adalah salah satu petinggi yang bertugas mengelola gudang. Ini tidak boleh bocor. Kalau tidak, aku akan mati." Huo Yuhao mengangguk dan berkata, "Baiklah, ayo kita ambil ini dulu. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu melakukan semua ini dengan sia-sia. Pegang ini dulu." Saat dia berbicara, dia memberikan kartu kepada Chen An. "Ada 550.000 kredit jiwa emas di sini. Ambillah sebagai deposit. Ketika kamu kembali, siapkan barangnya. Ketika barang itu tiba, aku akan memberimu sisa jumlah hutangku. Ketika saatnya tiba, milikmu berbagi tidak akan terlupakan. Aku akan memenuhi janjiku padamu." Setelah menerima kartu itu, Chen An sepertinya tidak ragu sama sekali. Pemberian kartu oleh Huo Yuhao kepada Chen An mewakili banyak hal. "Baiklah, Tuan. Saya punya ide. Dalam waktu beberapa hari, grand final turnamen rekayasa jiwa elit Kota Radian kami akan diadakan pada hari kedua setelah semifinal turnamen Master Jiwa Pemuda Elit Kontinental selesai. Saat grand final dimulai, tentu saja kalian akan bersaing. Semua petinggi dari 3 organisasi bawah tanah juga akan memeriahkan acara tersebut. Ini juga merupakan titik di mana gudang paling kosong. Kalau begitu, mari kita bertemu. Saya akan meminta seseorang untuk mengantarkan barang, dan Anda akan mengirim seseorang untuk memverifikasi barang. Pertukaran dapat terjadi saat kita berdua tidak hadir. Ini juga akan menjadi waktu dan tempat paling aman bagi kami." Huo Yuhao menyeringai dan berkata, "Lumayan. Idemu cukup bisa diandalkan. Ayo kita lakukan seperti ini."
Baiklah, kamu bisa kembali sekarang. Berhati-hatilah. Saat masalah ini sudah beres, kamu bisa mengikutiku di masa depan jika kamu ingin, ya, Tuan. Terima kasih telah mengasuh saya. Biarkan saya menyelesaikan tugas ini terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke hal lain. Setelah menyapa Huo Yuhao lagi, Chen An berbalik dan pergi. Saat dia berjalan keluar dari sudut gelap, dia melihat sekelilingnya sebelum segera pergi. Huo Yuhao mengungkapkan senyum dingin di wajahnya saat dia melihat Chen An pergi. Detak jantung orang ini semakin cepat ketika dia berbicara sebelumnya. Jelas sekali, dia pasti berbohong. Saya tidak tahu apa yang dia bohongi, tapi dia cukup baik telah mendapatkan semua logam langka ini. Dong Er, lindungi aku. Biarkan aku melihat apakah aku bisa mendapatkan lebih banyak petunjuk darinya. Jika aku menemukan sesuatu, senior kedua dan aku mungkin tidak perlu berkompetisi di grand final, di sini? Bukankah terlalu berbahaya? Bisakah tubuhmu menerimanya? Wang Dong Er bertanya dengan prihatin. Huo Yuhao menjawab, saya baik-baik saja. Hanya ada sedikit orang yang akan lewat di sini. Saya akan melanjutkan peniruan saya untuk menyembunyikan sosok kami. Anda hanya perlu lebih waspada. Saya harus mulai, dia semakin menjauh. Semoga saja dia tidak bertindak terlalu jauh. Saat dia berbicara, Huo Yuhao menutup matanya. Seberkas cahaya keemasan bersinar dari dahinya. Saat cahaya keemasan menyala, ia menghilang ke udara. Huo Yuhao kemudian tetap tidak bergerak seperti patung. Kekuatan rohaninya telah memasuki alam konkret imaterial. Dalam pertarungan, Huo Yuhao masih belum bisa sepenuhnya memadukannya dengan kekuatan jiwanya. Namun, dia jauh lebih kuat dalam menggunakan kekuatan spiritualnya sekarang. Proyeksi emas terbentuk, terkonsolidasi dari kekuatan spiritualnya. Itu bahkan membawa sedikit semangatnya. Meski tidak bisa berbuat apa-apa, ia mampu menempuh jarak yang jauh lebih jauh daripada deteksi spiritualnya. Ia juga lebih gesit. Dengan kekuatan spiritual Huo Yuhao saat ini, dia dapat menempuh jarak hingga 3 km jika dia melakukan pendeteksiannya secara searah. Namun, avatar spiritualnya di alam konkret imaterial mampu menempuh jarak 5 km. Dia belum pernah menguji batas kemampuannya, tapi kekuatan spiritualnya habis pada tingkat yang sebanding dengan seberapa jauh avatarnya dari tubuhnya. Chen An berjalan sangat cepat. Setelah berbelok di 2 tikungan jalan, dia akhirnya melambat dan berjalan seperti orang normal di jalanan. Saat ini, dia sudah berada di jalan utama yang ramai dikunjungi orang. Restoran dan fasilitas hiburan di sekitarnya juga berkembang pesat. Turnamen Master Jiwa Pemuda Elit Kontinental telah sangat meningkatkan perekonomian kota Radian. Selama beberapa bulan terakhir, hampir semua bisnis telah meraup untung. Chen An menghela nafas lega ketika dia berbaur dengan orang banyak. Dia selalu berhati-hati dan yakin bahwa dia tidak akan menghadapi masalah apapun lagi. Setiap orang untuk dirinya sendiri. Chen An mengungkapkan senyum dingin di wajahnya. Saat dia berjalan, dia berpikir sendiri. Dengan bekerja sama dengan Master Jiwa Jahat Misterius itu, aku yakin aku bisa mengubah takdirku. Karena saya akan melakukannya, saya harus mendapatkan manfaat sebanyak-banyaknya. Selama saya diam-diam, saya bisa menyenangkan kedua belah pihak, dan muncul sebagai pencatut terbesar. Saat dia memikirkan semua ini, langkah kakinya menjadi lebih cepat. Setelah melewati jalan utama, ia berbelok ke gang sempit dan berjalan cepat. Namun, dia tidak menyadari bahwa ada avatar spiritual tak kasat mata yang mengamati semua tindakannya kurang dari 3 meter di atas kepalanya. Di tempat yang jumlah orangnya lebih sedikit, Chen An berjalan sangat cepat. Ia terus-menerus melewati berbagai jalan dan gang untuk mengubah posisinya. Sepertinya dia juga berputar-putar. Setelah berjalan sekitar 15 menit, dia sampai di sebuah bangunan besar. Pada titik ini, Huo Yuhao menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Itu karena tempat ini terlalu familiar. Itu adalah Akademi Teknik Jiwa Kekaisaran Sun Moon. Chen An tidak masuk Akademi Teknik Jiwa Kekaisaran Sun Moon. Dia mengikuti jalan di sisi akademi sebelum memasuki sebuah gang. Gang ini berada di belakang akademi. Ada bangunan lain di sini yang tampak seperti tempat tinggal. Namun, Chen An dihentikan oleh seorang prajurit dengan pakaian perang lengkap saat dia berjalan ke gang ini. Chen An mengambil token sebelum dia diizinkan masuk.
Huo Yuhao telah berada di Akademi Teknik Jiwa Kekaisaran Sun Moon selama 2 tahun, tetapi dia tidak tahu ada hal seperti ini di balik akademi tersebut. Lagi pula, dia lebih fokus pada alat jiwa. Selain itu, siswa pertukaran dari Akademi Shrek biasanya diawasi dengan sangat ketat. Chen An menghela nafas lega saat dia berjalan ke halaman yang luas. Ada seseorang yang menunggunya di sana. Bagaimana? Apakah kamu sudah menyelesaikan semuanya di pihak pembeli? Ada seorang pria paruh-baya menunggu Chen An. Dia berpenampilan biasa saja, tapi sekarang tampak sangat cemas. Jelas sekali dia telah menunggu cukup lama. Chen An mengangguk dan menjawab, "Jangan khawatir. Semuanya sudah beres. Saya bahkan membawa depositnya." Saudara Li, pasti tidak ada yang salah dengan barangnya. Jika kita melakukan ini dengan baik, kita tidak perlu khawatir tentang uang untuk sisa hidup kita. Tidak apa-apa asalkan pembeli baik-baik saja dengan semuanya. Kami sudah mulai bersiap di sini. Jangan khawatir, saya salah satu dari 6 orang yang bertanggung jawab di gudang. Selain itu, saya orang utama di bertanggung jawab. Saya wakil penyelia. Saya sudah mulai mempersiapkannya sejak bertahun-tahun yang lalu, gudangnya sangat ketat, tapi aku punya metodeku sendiri. Tidak ada yang lebih baik dariku dalam membuat logam langka palsu. Orang lain tidak bisa menyembunyikannya di alat jiwa tipe penyimpanan mereka, tapi aku bisa. Di mana depositnya? Juga, silakan lihat daftarnya lagi. Lihat apakah itu benar. Saat dia berbicara, dia memberikan daftar kepada Chen An. Chen An mengeluarkan sebuah kartu dan berkata, ada 200.000 koin jiwa emas di sini. Ini depositnya. Sisanya akan dibayarkan saat barang dikirim. Dia menerima daftar itu dan memeriksanya. Setelah itu, dia mengangguk dan berkata, daftarnya benar. Cepat persiapkan barangnya. Saya akan datang ke sini besok malam saat ini untuk mengambilnya. Saya juga akan memberikan sisa 500.000 koin jiwa emas kepada Anda, baiklah. Kami akan mengikuti pengaturanmu. Pria paruhbaya itu sangat bersemangat saat dia menyimpan kartu itu. Setelah itu, dia menyuruh Chen An keluar kamar. Huo Yuhao melihat semuanya dengan avatar spiritualnya, dan tidak bisa berkata-kata. Chen An terlalu serakah. Saya memberinya 500.000 koin jiwa emas sebagai deposit sebelumnya, tetapi dia hanya menawarkan 200.000 kepada penjual. Selain itu, daftar yang dilihat Huo Yuhao sebelumnya akurat. Namun, harganya hanya setengahnya. Ini berarti Chen An akan mengantongi setengah dari 1.400.000 koin jiwa emas yang terlibat dalam kesepakatan ini. Dia menipu kedua belah pihak. Namun, Huo Yuhao masih berhasil mencapai tujuannya. Ini adalah tempat yang dia cari. Setelah dia berhenti mengikuti Chen An, avatar spiritual Huo Yuhao perlahan membayangi pria paruhbaya itu dan dia terus menyelidikinya. Pagi, cuaca di Radiant City akhirnya membaik. Matahari bersinar terang, dan menyebabkan kota menjadi sangat mempesona. Setelah istirahat malam, semua orang dari Sekte Tang telah pulih. Hanya Susanshi yang masih dalam penyembuhan di bawah perawatan Jiang Nanan, karena lukanya sedikit lebih serius. Di pagi hari, Sekte Tang sudah menyambut 2 tamu, Su Jiujiu dan Weina, 2 putri. Setelah melihat BIBI, Weina berjalan menuju kamar Susanshi saat BIBI membimbingnya. Dia menggunakan teratai salju untuk mengobati lukanya, yang mengungkapkan ketulusan kerajaan jiwa surgawi. Su Jiujiu menyebutkan bahwa dia ingin percakapan pribadi dengan Huo Yuhao. Huo Yuhao tersenyum sambil berkata kepada Su Jiujiu. Yang mulia, senior tertua adalah orang yang memutuskan masalah di Sekte Tang. Anda tidak perlu berbicara dengan saya secara pribadi. Su Jiujiu menatapnya dalam-dalam dan menjawab, baiklah, waktunya sempit. Saya akan langsung ke pokok permasalahan. Saat ini, saya memiliki 3 judul Douluo dan sekitar 40 detektif bersama saya di kota Radian. Bersama dengan pasukan saya dan 15 regu persiapan anggota, mereka membentuk seluruh kekuatan yang saya miliki di Radiant City. Huo Yuhao mendengarkannya dengan serius, tetapi tidak mengeluarkan suara. Su Jiujiu melanjutkan. Ketika kami pertama kali datang ke Radiant City, kami tidak menemukan banyak hal. Namun, kami menyadari ada sesuatu yang salah setelah kami mencapai tahap round robin. Kami mengirim 3 gelombang detektif kembali ke Kekaisaran untuk menyampaikan berita, tapi mereka semua menghilang tanpa jejak. Apakah Anda ingat Nenek Kimen?
Gelarnya adalah Star Cloud, dan dia memiliki budidaya peringkat 93. Saat 3 gelombang detektif menghilang, dia secara pribadi kembali ke Kekaisaran Bintang Luo. Namun, kami kehilangan kabar tentang dia sebagai baiklah. Kami diperingatkan karena hal ini. Setelah ini, kami mencoba menyelidiki masalah ini dan menemukan beberapa petunjuk. Tampaknya ada jebakan di sekitar kota Radiant ini telah menjadi situasi di mana kami hanya bisa masuk, tetapi tidak bisa keluar. Setelah mendengar kata-katanya, Huo Yuhao juga terkejut. Dia tahu bahwa Kekaisaran Matahari Bulan akan melakukan sesuatu, tapi dia tidak menyangka mereka akan begitu berani. Radiant City adalah kota terbesar di benua ini. Tidak mudah untuk menutup seluruh perimeter kota seperti itu. Dengan kecerdasan Huo Yuhao, dia segera menemukan masalah serius. Yang mulia, maksud Anda Kekaisaran Sun Moon sedang mencoba menghadapi semua tim non-Sun Moon Empire di turnamen ini. Huo Yuhao mengerutkan alisnya ketika mengatakan ini. Keraguannya telah terjawab. Masalah terbesar bagi Sekte Tang sekarang adalah kemampuan mereka secara keseluruhan dan kurangnya tenaga kerja. Mereka tidak dapat menyelidiki dalam skala besar seperti Kekaisaran Bintang Luo. Huo Yuhao juga percaya bahwa Su Jiujiu tidak berbohong, dan situasinya akan menjadi lebih serius. Su Jiujiu mengangguk dan berkata, itu sangat mungkin. Selain itu, mereka tidak hanya mengincar kita. Mereka juga mencoba menghadapi pasukan rahasia yang mengikuti kita dalam perjalanan kita ke sini. Misalnya, ada Kekaisaran Bintang Luo, Sekte Tubuh dan Akademi Shrek. Kita semua adalah elit dari berbagai kerajaan. Terlebih lagi anggota tim kita. Dengan menangkap kita semua, itu akan menjadi pukulan besar bagi berbagai kerajaan. Terlebih lagi, itu juga berarti sesuatu yang lain jika mereka berani melakukan ini. Mata Huo Yuhao bersinar dengan tatapan dingin. Mereka siap berperang, bukan? Su Jiujiu menarik napas dalam-dalam. Itu benar. Dia sepertinya terdiam saat dia menggumamkan dua kata itu. Apa artinya jika Kekaisaran Matahari Bulan siap berperang? Itu berarti bahwa mereka akan menyerang kerajaan jiwa surgawi dan bintang Luo. Ini akan menjadi perang besar. Namun, apakah ketiga kerajaan di benua itu sudah siap? Huo Yuhao menarik napas dalam-dalam. Dia tahu setidaknya Sekte Tang belum siap. Terima kasih, Yang Mulia, karena telah menyampaikan berita yang sangat berharga kepada saya. Apa yang akan Anda lakukan? Setelah negosiasi kemarin, saya yakin Anda dan Putri Weina telah mencapai kesepakatan. Su Jiujiu mengutuk dalam hatinya. Rubah licik ini. Aku sudah bilang banyak, tapi dia tidak memberitahuku posisinya. Meski hanya tersisa beberapa tim, kami masih dianggap cukup akrab satu sama lain. Selama Akademi Shrek dan Tang Sekte, serta tim Weina dan tim saya bekerja sama, kami akan menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Kami telah menyelidiki secara menyeluruh. Kota Radian sangat besar, jadi sangat sulit untuk menyegelnya sepenuhnya. Kita harus berkumpul kekuatan kita dan melarikan diri ke arah tertentu. Namun, ada masalah lain mengenai perang ini. Sepertinya Kekaisaran Matahari Bulan sudah siap, tapi kita belum siap. Itu sebabnya kita perlu mencoba mendapatkan lebih banyak waktu untuk diri kita sendiri. Kita tidak bisa langsung pergi. Kita harus berurusan pukulan yang lebih besar terhadap Kekaisaran Matahari Bulan sebelum kita pergi, dan memperlambat mereka. Dengan cara ini, kita akan memiliki lebih banyak waktu untuk bersiap. Huo Yuhao kagum. Proses berpikir Yang Mulia cukup jelas. Meskipun dia tidak tahu pengaturan musuh, dia tahu apa yang penting hentikan musuh kita. Yuhao, kita sudah berinteraksi beberapa kali, tapi aku masih belum familiar dengan akademimu. Bisakah kamu memberitahuku apa kekuatan akademimu untuk turnamen ini? Jika akademimu bersedia bekerja sama dengan kami dalam misi ini, itu akan jauh lebih baik. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya. Yang Mulia, kami mewakili Sekte Tang kali ini. Kami benar-benar tidak jelas mengenai pengaturan akademi. Namun, saya dapat memperkenalkan Anda kepada kakak perempuan tertua kami di halaman dalam akademi. Anda dapat mendiskusikan detailnya dengannya. Su Jiujiu tampak sedikit termenung. Setelah beberapa saat, dia mengangguk dan menjawab, kedengarannya bagus. Kalau begitu, aku perlu merepotkanmu. Huo Yuhao tersenyum dan berpikir kedengarannya bagus. Itu tujuanmu, bukan? Setelah percakapan singkat ini, kedua belah pihak merasa senang. Huo Yuhao telah memperoleh informasi berharga, sementara Su Jiujiu juga mencapai tujuannya.
Pada titik ini, aula Sekte Tang semakin ramai. Wei Na telah melakukan yang terbaik untuk menyembuhkan Su Sanxi, dan meyakinkannya bahwa dia dapat melawan Gereja Roh Kudus keesokan harinya. Zhang Lexuan juga tiba bersama Wang Qiuer. Zhang Lexuan tercengang saat melihat Putri Wei Na dan Jiu Jiu di sisi Sekte Tang. Meskipun dia tidak mengenalnya, dia secara alami telah mengamatinya. Bagaimanapun, mereka mewakili dua kerajaan berbeda. Dan Wei Na juga mewakili Sekte Tubuh. Aula Sekte Tang sekarang sudah penuh sesak. Ada Bei, Huo Yuhao dan Wang Dong'er dari Sekte Tang, Zhang Lexuan dan Wang Qiuer dari Akademi Shrek, dan kedua putri. Ketujuh orang tersebut mewakili 4 partai berbeda. Wei Na dan Su Jiujiu saling berpandangan. Su Jiujiu menganggukkan kepalanya dengan lembut. Zhang Lexuan tersenyum dan berkata, di sini sangat ramai. Besok semifinal. Bei, bagaimana persiapanmu? Bei menjawab, kami telah mempersiapkan segala sesuatu yang kami perlukan. Pertarungan besok akan sangat penting. Kami akan melakukan yang terbaik. Zhang Lexuan mengangguk sedikit dan pura-pura tidak mengenal kedua putri itu. Dia bertanya, keduanya, Bei bergegas memperkenalkan mereka satu sama lain. Setelah mereka bertiga saling menyapa, Su Jiujiu tampak sedikit cemas. Dia mengungkapkan keinginannya untuk berbicara secara pribadi dengan Zhang Lexuan. Kali ini, Putri Wei Na juga ingin ikut mengobrol. Zhang Lexuan tidak menolak permintaannya. Mereka bertiga meminjam salah satu kamar Sekte Tang dan mulai berdiskusi satu sama lain. Aula menjadi lebih sunyi setelah mereka pergi. Hanya 3 orang dari Sekte Tang dan Wang Qiuer yang tersisa. Bei memandang Huo Yuhao dan Wang Dong'er sebelum dia melihat Wang Qiuer. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia menoleh ke arah Huo Yuhao dan berkata, apakah Putri Jiu tulus sebelumnya? Huo Yuhao sedikit mengangguk. Dia menceritakan semua yang dikatakan Su Jiu kepadanya sebelumnya. Dia tidak menyembunyikan informasi apapun karena Wang Qiuer ada di sana. Bagaimanapun, ini adalah masalah yang menyangkut Akademi Shrek dan Sekte Tang. Terlebih lagi, dia sudah menganggapnya sebagai teman yang dapat dipercaya setelah banyak cobaan berat yang mereka alami bersama. Setelah mendengar laporan Huo Yuhao, Bei menjadi serius. Wang Dong'er tertawa dingin, mereka jelas-jelas mencoba memanfaatkan kita sebagai pembawa pesan. Tujuan sebenarnya mereka bukan untuk bekerja dengan kita, tapi dengan akademi. Apapun yang Wang Dong'er tahu, Huo Yuhao tentu saja juga tahu. Bei tertawa dan berkata, ini normal. Mereka bergelar Douluo yang mengikuti mereka, tapi jumlah kita hanya sedikit. Tidak ada yang akan mengganggu kita jika keadaan benar-benar meningkat menjadi konflik antara individu yang benar-benar kuat. Namun, mereka memang demikian. Tidak salah memperlakukan kami sebagai bagian dari akademi. Huo Yuhao bisa melihat niat yang sedikit tapi pasti dan marah di mata Bei. Setelah mengenalnya begitu lama, Huo Yuhao jelas menyadari bahwa Bei sebenarnya adalah orang yang sangat sombong, meskipun di luar dia terlihat sangat tangguh. Keberadaan Sekte Tang merupakan penghubung penting antara dia dan Tangya. Bagaimana mungkin dia tidak bereaksi ketika mereka dipandang rendah? Huo Yuhao berkata, sebenarnya bagus kalau mereka tidak mengkhawatirkan kita. Dengan cara ini, mereka akan menjadi kedok kita ketika kita melakukan hal-hal tertentu. Bei memandangnya. Tatapan mereka bertemu, tapi mereka tidak berkata apa-apa. Wang Qiuer, yang tetap diam selama ini, tiba-tiba berdiri dan berkata, aku dan kakak perempuan tertua ada di sini kali ini karena kami ingin memberitahu kalian semua tentang apa yang kami temukan. Apapun yang disebutkan Putri Jiu mungkin bukan segalanya yang mereka temukan. Dari apa yang kita ketahui, Radiant City memang telah disegel. Kekaisaran Matahari Bulan mengerahkan beberapa legiun insinyur jiwa untuk membentuk garis pertahanan, dengan insinyur jiwa tingkat lanjut untuk mempertahankan benteng. Semua tim yang pergi lebih awal pasti telah dihentikan oleh mereka. Namun, yang aneh adalah mereka tidak menyegel seluruh Radiant City. Mereka hanya menyegel 3 sisi, dan membiarkan satu sisi kosong. Sisi Barat. Itu adalah arah yang akan kita ambil jika kita ingin mengambil waktu paling lama untuk kembali ke akademi kita. Informasi yang diberikan Wang Qiuer sangat penting. Sampai batas tertentu, Akademi Shrek dan Sekte Tang bersatu. Dia tidak menyembunyikan informasi apapun, dan menceritakan segalanya kepada Huo Yuhao. Huo Yuhao segera mengambil peta kota Radian.
Dia membelinya ketika mereka pertama kali datang ke Radiant City untuk ditukar. Dia membuka peta untuk melihat geografi sekitar kota Radiant. Radiant City terletak di posisi yang baik. 3 sisi yang menghadapnya merupakan dataran luas yang cocok untuk bertani dan melatih tentara. Hanya sisi barat yang menghadap pegunungan, yang tentu saja disebut pegunungan matahari bulan. Itu tidak dianggap terlalu luas, tapi memblokir sisi barat kota Radiant. Meskipun Radiant City tidak dikelilingi oleh tembok kota, tidak terlalu berlebihan jika mengklaim bahwa kota itu dibangun berdasarkan pegunungan. Hanya saja 3 sisi kota lainnya terlalu lebar, sehingga hampir tidak ada orang yang memperhatikan sisi barat kota ketika mereka datang ke kota Radiant. Huo Yuhao mengerutkan alisnya saat melihat peta. Mengepung 3 sisi dan membiarkan satu sisi kosong. Dalam seni perang, strategi ini digunakan untuk mencegah musuh bertarung terlalu mati-matian dengan sengaja memberikan celah bagi mereka. Namun, Kekaisaran Matahari Bulan tidak harus melakukan ini. Mereka tujuannya adalah untuk menangkap kita semua. Mengapa mereka meninggalkan jalan keluar untuk kita? Selain itu, geografi pegunungan sangat rumit. Cocok untuk bersembunyi. Menyegel pegunungan juga akan jauh lebih membosankan daripada menyegel dataran luas. Bei juga sedang melihat peta. Dia berkata, selain itu, pegunungan ini sangat dekat dengan kota Radiant. Tidak mungkin ada makhluk jiwa yang tinggal di dalamnya. Itu seharusnya merupakan pegunungan biasa, beberapa dari mereka mulai merasa sangat ragu. Wang Qr berkata, kami juga sudah memikirkan semua itu. Dari kelihatannya, situasi yang paling mungkin terjadi adalah karena Kekaisaran Matahari Bulan mengetahui bahwa kombinasi akademi kami dan sekte tubuh akan terlalu kuat. Itu sebabnya mereka telah memberi kita jalan keluar, tapi kita harus mengambil jalan memutar untuk kembali. Ini setidaknya akan menunda kita. Namun, kita tidak tahu apa yang mereka coba untuk menunda kita. Lagi pula, masih ada lagi dari 10 judul Dou Luo antara akademi kita, sekte tubuh, dan Kekaisaran Bintang Luo. Jika Kekaisaran Matahari Bulan ingin mempertahankan kita di sini, mereka harus membayar mahal. Itu mungkin bukan sesuatu yang bisa mereka tangani. Menangkap tim lainnya juga akan memberikan pukulan besar pada 3 kerajaan di benua ini. Huo Yuhao tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Nafasnya menjadi lebih cepat ketika dia berkata, tidak mungkin sesederhana itu. Coba pikirkan. Bahkan jika kita harus mengambil jalan memutar ke barat, berapa lama hal ini akan menunda kita? Jangan bicara tentang judul Dou Luo, bahkan bagi kami dapat mengimbangi jarak tambahan dengan sangat cepat menggunakan alat jiwa tipe terbang kami. Jika Kekaisaran Matahari Bulan ingin melakukan sesuatu, mereka tidak mungkin melakukannya dalam beberapa jam tambahan itu. Jika mereka berhasil, saya jangan berpikir orang-orang seperti kita dapat mempengaruhi mereka. Saat dia berbicara sampai di sini, dia sepertinya memahami sesuatu. Jika kita memikirkannya dari sudut pandang Kekaisaran Matahari Bulan, apa yang akan kita lakukan jika kita ingin menghadapi pesaing kita di turnamen ini? Apakah kita hanya akan menangkap beberapa anggota dari setiap tim dan melepaskan yang lebih kuat? Bei menggelengkan kepalanya dan berkata, saya pasti tidak akan melakukannya. Saya lebih suka membiarkan yang lebih lemah pergi, tapi saya harus menangkap yang lebih kuat dari Akademi Shrek dan Sekte Tubuh. Lagi pula, Akademi kami juga tidak, atau Sekte Tubuh tidak dapat menghasilkan kekuatan penuh. Ini berarti kekuatan kita sudah tersebar. Meskipun kekuatan bertarung 10 judul Dou Luo sangat hebat, ini masih Kekaisaran Matahari Bulan. Dan mereka juga mendapat bantuan Roh Kudus Gereja. Bersama dengan insinyur jiwa kelas 9 mereka cukup kuat untuk mengancam kita jika mereka bekerja sama. Yuhao benar. Jika mereka bisa menahan kita di sini, termasuk titol Dou Luo, itu akan menjadi pukulan telak bagi kita. Jika akulah yang memimpin operasi semacam itu, aku akan melakukan yang terbaik untuk memastikan hal ini terjadi. Saya juga akan mencoba yang terbaik untuk menangkap semua judul Dou Luo. Saat dia selesai berbicara, Bei berhenti. Napasnya juga menjadi lebih cepat. Saat dia menatap mata Huo Yuhao, mereka bisa melihat ketakutan satu sama lain. Huo Yuhao menunjuk ke pegunungan Sun Moon di peta dan berkata, kalau begitu, mari kita menebak dengan berani. Pegunungan ini bukan hanya jalan keluar, tapi mungkin juga jalan menuju kematian. Mereka sengaja pergi, jalan ini terbuka bagi kita, dan mencoba membuat kita berpikir bahwa mereka meninggalkan jalan keluar bagi kita.
Tujuan mereka adalah untuk menarik kita. Mereka benar-benar licik, Wang QR tidak setuju. Itu hanya apa yang kamu pikirkan. Kami telah mengirim orang untuk memeriksa pegunungan. Tidak ada yang salah dengan itu. Meskipun ada beberapa pasukan di sana untuk menjaga wilayah tersebut, mereka tidak akan menjadi ancaman bagi kami. Keduanya kamu mungkin bereaksi berlebihan, Huo Yuhao menjawab, mungkin. Kami tidak dapat memeriksa semuanya, dan oleh karena itu mungkin tidak baik bagi kami untuk berkomentar. Namun, tebakan kami dapat dianggap rasional mengingat situasi yang kami hadapi. QR, yang dikirim oleh akademi di sini, Wang QR menjawab, tidak banyak orang dari akademi, tetapi merekalah yang lebih kuat. Penatua Xuan ada di sini secara pribadi, bersama dengan 4 tetua lainnya dari Paviliun Dewa Laut, Dekan Xian Lin Er juga ada di sini. Ada total 6 gelar Douluo dari akademi kami. Termasuk Penatua Xuan, kami memiliki 4 Douluo transenden. Setelah mendengar kata-katanya, Huo Yuhao, Wang Dong'er dan Bei Bei semuanya tercengang. Meskipun mereka tahu bahwa akademi akan memberikan bala bantuan, mereka tidak menyangka susunan pemainnya akan sekuat itu. Bahkan Penatua Xuan disertakan, dan ada 4 Douluo transenden di antara 6 judul Douluo. Apa maksudnya ini? Itu berarti hampir separuh petinggi Akademi Shrek ada di sini. Hanya Dekan Yan Shaozi yang tersisa di Akademi Shrek untuk memegang benteng. Perasaan hangat muncul di hati mereka. Mereka tersentuh oleh perhatian akademi terhadap keselamatan mereka. Wang QR melanjutkan dengan mengatakan, kami berasumsi bahwa Kekaisaran Matahari Bulan memberi kami jalan keluar di sisi barat karena Penatua Xuan ada di sana untuk memeriksanya secara pribadi. Dia bahkan memindai seluruh pegunungan dari langit sebelum dia tiba di sana. Kesimpulannya, kecil kemungkinan tebakanmu benar, Bei Bei mengangguk dan berkata, mungkin kita terlalu khawatir. Jika Penatua Xuan memeriksanya sendiri, seharusnya tidak ada masalah. Dengan kemampuan Penatua Xuan, bagaimana mungkin ada sesuatu yang salah jika dia tidak dapat mendeteksi apapun? Wang Dong'er juga sedikit mengangguk. Setuju dengan apa yang dia katakan. Mereka mempercayai Penatua Xuan. Hanya Huo Yuhao yang sepertinya memikirkan sesuatu. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Bei Bei berkata, jika itu masalahnya, seharusnya ada lebih dari 10 judul Douluo, mengingat ada 3 dari Kekaisaran Bintang Luo dan setidaknya 3 dari Sekte Tubuh. Dengan barisan yang kuat, saya yakin Matahari Kekaisaran Bulan akan khawatir, karena kita dapat menyebabkan kerusakan yang signifikan. Dalam hal ini, mungkin saja mereka meninggalkan jalan keluar untuk kita. Junior kecil, bagaimana menurutmu? Huo Yuhao menjawab, mungkin. Namun, saya tidak tahu mengapa saya merasa sangat tidak nyaman. Jika ada jalan keluar bagi kita, seharusnya tidak seperti ini. Namun, Penatua Xuan juga memeriksanya sendiri. Mari berharap semuanya baik-baik saja, QR. Apa yang akademi pikirkan tentang menyabotase Kekaisaran Matahari Bulan saat kita berada di sini? Wang QR menggelengkan kepalanya. Ekspresinya berubah sedikit lebih lembut, dan dia berkata, Elder Xuan mengatakan bahwa tidak penting apakah kita menyabotase kota Radian. Yang paling penting adalah kita kembali. Besok adalah semifinal, dan final akan diadakan setelah itu. Tidak peduli apapun yang terjadi kita mencapainya, kita harus meninggalkan kota ini. Inilah yang Penatua Xuan perintahkan kepada kami untuk diberitahukan kepada kalian semua. Huo Yuhao menarik napas dalam-dalam, dan hidungnya terasa sedikit berair. Saya tidak punya keluarga. Sejak saya bergabung dengan akademi, itu sudah menjadi keluarga saya. Wang Dong'er mengangkat tangannya untuk menggenggam bahunya. Dia tahu bahwa Huo Yuhao paling emosional dalam hal ini. Bei Bei tersenyum dan berkata, siapa bilang kamu tidak punya keluarga? Bukankah Sekte Tang adalah keluargamu? Karena Penatua Xuan sudah membuat pengaturan, mari kita ikuti saja. Adapun untuk menyabotase kota Radian, kita tidak perlu melakukannya karena dia tidak ingin kita melakukannya. Huo Yuhao tertawa, dan mereka saling memandang. Mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun setelah ini. Setelah beberapa saat, Zhang Lexuan meninggalkan ruangan bersama kedua putri. Jelas sekali diskusi mereka tidak menyenangkan. Su Jiujiu memasang ekspresi suram di wajahnya. Meskipun Weina tampak sangat tenang, tatapan lembut di matanya telah menghilang. Setelah mereka keluar dari kamar, kedua putri itu segera pamit. Seperti yang dipikirkan Bei Bei dan Huo Yuhao,
Keduanya tidak berniat berurusan dengan mereka mengenai masalah ini setelah mereka menjalin kontak dengan Akademi Serek.